Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang santri pondok pesantren Az-Zayadi di Sukoharjo, Jawa Tengah meninggal dunia diduga dianiaya seniornya. Korban sebelumnya sempat mengalami sesak nafas. Suasana duka terasa di kediaman Abdul Karim Putra Wibowo yang meninggal dunia di usia 13 tahun. Yuli Sri Utami, ibunda korban, serta Tri Wibowo, sang ayah, menyayangkan kejadian yang dialami anaknya. Sang ibu bahkan jatuh pingsan. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, keluarga memberikan izin agar korban diautopsi. Sementara itu, pihak pengurus pesantren mengaku kasus dugaan penganiayaan ini telah diserahkan ke Polres Sukoharjo. Sudah saya serahkan ke Polres Sukoharjo. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, kami sudah terhubung dengan Tri Wibowo, ayah dari korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tri. Pertama kami tentunya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian putra Bapak. Mungkin pertama Pak Tri boleh diceritakan bagaimana awal ceritanya, apakah korban sempat mengalami sakit atau luka, bagaimana awalnya pihak keluarga mengetahui? Kalau untuk sebenarnya yang kami tahu, anak saya itu sehat. Seminggu sebelum kejadian, anak saya itu dapat jatah untuk sambangan. Saya ajak pulang. Anak saya sehat aja. Tapi seminggu berikutnya, kita itu setelah zuhur diundang untuk ke pondok. Dengan undangan yang saya nggak tahu untuk apa, nggak diberitahu. Sampai di pondok, kita langsung diajak. Kita nggak tahu kemana, ternyata mau diajak ke klinik. Dan di tengah jalan itu saya paksa. Kenapa? Ya tadi ceritakan kalau anak saya udah gak ada. Baik. Apa kemudian yang disampaikan oleh pihak pengurus pondok pesantren, Pak? Selama ini, saya cuma dapat informasi kalau anak saya itu dipukul. Baik, informasi Dan tersebut. saya juga menggali beberapa informasi dari teman-teman yang lain. Ada informasi yang menurut saya sangat keji, Pak. Anak saya dipukul berkali-kali, dan itu di lingkungan pesantren. Kenapa nggak ada yang bela saya? Kenapa banyaknya orang seperti itu? Nggak ada yang berani nahan. Ini anak sudah kejam, Pak. Bahkan informasinya ini bukan yang pertama kali. Kenapa yang seperti ini masih ada? Baik, Pak Tri, sekali lagi kami turut prihatin atas apa yang menimpa putra Bapak. Ya, terima kasih. Baik, ini Saya mohon artinya keadilan ditegakkan. baik, ini tentunya Anak menjadi saya harus harapan dapat keadilan. keluarga. Iya, saya pengen keadilan ditegakkan. Dibuka sebesar-besarnya, Pak. Harus jelas. Kami keluarga bukan masalah nggak terima. Tapi kasihan kalau ada korban-korban lain. Mereka sedang menuntut ilmu. Mereka anak-anak baik. Kasihan kalau harus dilukai oleh satu orang. Saya mohon pihak pondok memperbaiki diri. Pengawasan, itu anak manusia. Kenapa menjaga anak seperti itu? Anak saya anak baik, Pak.
Anak saya nggak pernah macam-macam. Baik. Pak Tri, mungkin sebelumnya selama almarhum menuntut ilmu di pondok tersebut, mungkin ketika pulang sempat ada cerita mungkin mengalami penganiayaan atau kekerasan oleh temannya atau seniornya begitu, mungkin sempat ada cerita, Pak? Anak saya itu pernah pengen keluar pondok. Saya tanyakan dari hati ke hati. Baik. Kamu mau keluar itu karena kamu itu bosan atau gimana, atau ada kekerasan? Kalau memang karena bosan, tolong sabar. Itu setan ganggu kamu biar kamu keluar. Tapi kalau emang ada kekerasan, ada yang ngancam nakal, kamu pulang, nggak apa-apa. Saya sampaikan itu berkali-kali ke anak saya. Dan dia jawab selalu nggak ada. Saya malah jadi takut. Jangan-jangan di sana itu udah ada pengancaman. Ini kekhawatiran saya sebagai orang tua. Karena anak saya tanya nggak ngaku. Baik. Tapi Pak Tri sudah mendapat informasi, Pak, mengenai identitas dari pelaku pemukulan terhadap anak Bapak? Saya sudah tahu, Mbak. Saya sudah tahu, dan bahkan yang saya terima, anak tersebut itu bukan kejadian pertama ke anak saya. Maksudnya korbannya itu bukan cuma anak saya, Mbak. Baik. Yang pertama itu katanya dipukul sampai berdarah. Yang kedua itu dibanting sampai koma 2 minggu. Kenapa makhluk itu masih ada di pondok pesantren? Kenapa dia masih bisa jadi monster di pesantren itu, Mbak? Ketegasan dari pondok itu apa? Baik. Pelaku ini hanya satu orang, Pak, atau mungkin mereka ada sekawanan begitu? Itulah yang jadi pertanyaan saya, Mbak. Anak saya itu orangnya besar. Kenapa bisa jadi korban dengan satu orang? Saya malah jadi bertanya-tanya, apa mungkin anak saya itu kalah dengan anak yang katanya lebih kecil dari anak saya? Jangan-jangan, saya juga nggak tahu, saya belum ada keterangan dari kepolisian, dari hasil otopsi saya belum ada kabarnya. Kejadiannya itu kayak apa saya nggak ngerti, belum dikabari sama sekali, belum dihubungi. Jadi saya nggak bisa ambil kesimpulan, cuman terbayang di hati saya, jangan-jangan anak saya ini diginikan dengan beberapa orang. Karena saya nggak tahu kejadiannya, nggak ada yang cerita ke saya. Bahkan hasil otopsi pun mana saya nggak tahu. Baik. Saya akhirnya hanya tahu dari selentingan-selentingan orang. Baik. Kita Terima keluarga kasih korban, banyak. apa harus saya kesana kesini? Sedangkan saya ngurus keluarga saya sendiri, saya susah, Mbak. Baik. Sekali lagi kami turut berduka cita, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa almarhum putra Bapak dan juga keluarga tentunya. Terima kasih banyak Bapak Tri Wibowo atas waktunya. Kami turut mendoakan agar keadilan bisa ditegakkan sesegera mungkin untuk kasus ini. Ya, saya mohon keadilan harus ditegakkan. Saya pengen kasus ini dibongkar terang-terangnya. Biar Baik. buat pelajaran semua pihak. Baik. Terima kasih Bapak Tri Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.